pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Nasib pegawai teknis non-ASN di Pemprov Sumbar terkatung-katung tak jelas. 3 remaja di Padang setubuhi anak di bawah umur. 3 orang anggota komplotan pencuri sepeda motor dibekuk polisi. Memberikan solusi baik untuk kami yang mungkin salah satunya adalah Puluhan pegawai teknis non-ASN Pemprov Sumatera Barat menemui Ketua DPRD pada Senin siang. Mereka mengadukan nasibnya karena tidak bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pasalnya, Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sumbar hanya mengusulkan tenaga honorer guru untuk mengisi formasi P3K sebanyak 1.200 orang. Dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara hanya terdiri dari PNS dan P3K. Sedangkan status pegawai honorer akan dihapus mulai Januari tahun 2025. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan pihaknya telah menemui Badan Kepegawaian Nasional dan Komisi 2 DPR RI dan menyampaikan persoalan tenaga teknis non-ASN yang telah berpuluh tahun mengabdi di Pemprov Sumbar. Untuk masuk menjadi P3K, tahun ini sudah tertutup karena formasi yang dikirim ke pusat hanya untuk tenaga honorer guru. Solusi yang bisa dilakukan adalah memberikan status sebagai P3K paruh waktu. Untuk itu, DPRD Sumbar mendesak Kementerian PAN-RB untuk menerbitkan regulasi tentang P3K paruh waktu itu, agar tenaga honorer teknis ini tetap dapat bekerja pada tahun 2025 mendatang. bahwasanya ada peluang dari mungkin bisa dibilang surat sakti lah dari Kemenpan RB terkait status kami di Desember 2024 ini menjadi P3K per waktu. Kami berharap sebenarnya sebelum Desember 2024 ini surat tersebut sudah ada sehingga kejelasan terkait nasib kami apakah itu menjadi P3K penuh waktu ataupun per waktu bisa kami dapatkan secepatnya. Mudah-mudahan keluar aturan dari Kemenpan menjelaskan bahwa non-ASN yang tidak bisa ikut dalam formasi yang dibuka 2 gelombang ini, itu ada cantolan regulasinya bahwa mereka diakui menjadi tenaga P3K. Yang penting dia 2025 besok dia bisa beraktivitas seperti biasa, diakui. Itu yang penting. Menurut data di Badan Kepegawaian Daerah Sumbar, lebih dari 3.200 pegawai teknis non-ASN di Pemprov Sumbar yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun lamanya. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Itu bertugas dan berdinas hampir di Kasus dugaan pelanggaran Pilkada Pariaman yang melibatkan seorang purnawirawan polisi dilimpahkan pihak penyidik ke Kejaksaan Negeri Pariaman pada Senin sore. Penyerahan berkas tahap 1 ini diantar langsung oleh penyidik dari Polres Padang Pariaman bersama Bawaslu. Dugaan pelanggaran Pilkada yang terjadi pada tanggal 14 Oktober lalu di Nagari Kuretaji Timur, Kecamatan Nansabaris, berupa perusakan alat peraga kampanye, yakni baliho dan spanduk salah satu pasangan calon bupati, wakil bupati Padang Pariaman, yang dilakukan oleh seorang purnawirawan polisi. Aksi perusakan yang dilakukan tersangka terekam kamera warga dan secara cepat tersebar di media sosial. Kasus ini pun dilaporkan ke Bawaslu dan ditangani oleh Gakumdu. Karena dianggap memenuhi unsur pelanggaran pidana pilkada, kasusnya kemudian diteruskan ke polisi yang kemudian menetapkan pelaku sebagai tersangka. Hari ini kita kan mendampingi
pihak Gakumdu terkait dengan yaitu di pihak kepolisian yang telah melakukan penyidikan penyidik, tentu berkas-berkas ini diantarkan langsung ke ke pihak kejaksaan. Kalau prosesnya di Bawaslu sendiri kita sudah sampai ke di Gakumdu, sudah mulai dari penyidikan hingga sampai ke pengantaran sudah dilakukan dengan secara sama. Kejaksaan akan melakukan penelitian berkas selama 3 hari untuk memeriksa kelengkapan administrasi dari berkas yang diserahkan itu. Ya, karena hari ini baru penyerahan berkas perkara, jadi kami belum bisa memeriksa. Nantinya ketika berkas perkara tersebut telah di tangan kami, setelah kami teliti, nanti akan kami kaji kembali apakah telah memenuhi syarat formal dan syarat materialnya. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 bulan penjara atau denda Rp1.000.000 karena melanggar pasal 187 ayat 3 Undang-Undang Pemilu Kada. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Polisi akhirnya menetapkan 7 ASN sebagai tersangka dari 10 orang yang dilaporkan karena diduga ikut mendukung salah satu pasangan calon wali kota. Penetapan ini setelah dilakukannya gelar perkara bersama tim Gakumdu. Sebelumnya, pihak penyidik dari Polres Pariaman bersama tim Gakumdu pada Senin malam melakukan gelar perkara di kantor Bawaslu setempat terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Pemko Pariaman. Kasus yang dilaporkan masyarakat karena adanya dukungan terhadap salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota oleh 15 ASN. Beberapa orang di antaranya memiliki jabatan strategis. Mereka tergabung dalam sebuah grup percakapan di media sosial dan ikut menggalang dana untuk pemenangan calon tersebut. Namun setelah diklarifikasi dan 2 kali dibahas pada 26 Oktober lalu, 10 orang diteruskan ke polisi guna diproses hukum. Sedangkan 5 ASN lainnya dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk diproses administrasi. Hasil gelar perkara yang dilakukan secara tertutup ditetapkan 7 orang tersangka, sedangkan 3 lainnya dibebaskan karena tidak memenuhi syarat formil dan material. Tersangka terkait undang-undang pemilihan. Undang pemilihan yaitu pejabat aparatur negara membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan satu pasangan calon. Dari gelar perkara yang kami lakukan, kami menetapkan sebanyak 7 orang sebagai tersangka. Pihak kejaksaan akan memeriksa hasil gelar perkara selama 3 hari guna melanjutkan ke tingkat pengadilan. Ya, kalau di kami, ketika berkas itu telah sampai di kejaksaan, kita mempunyai waktu 3 hari untuk melakukan penelitian. Apakah syarat formil dan materialnya lengkap atau tidak. Ketika tidak lengkap, dalam jangka 3 hari tersebut, kami menyampaikan hasil penelitian berkas perkaranya kepada penyidik. Apakah itu lengkap atau tidak lengkap. Ketujuh ASN itu terancam hukuman maksimal 6 bulan penjara atau denda maksimal Rp6 juta karena melanggar pasal 188 Undang-Undang Pemilu. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Petugas gabungan dari lembaga pemasyarakatan, polisi, dan tentara melakukan razia mendadak ke sejumlah kamar warga binaan Lapas kelas 2A Padang pada Senin malam. Razia ini menyasar satu blok kamar warga binaan untuk mencari benda-benda terlarang, termasuk narkoba. Meski tidak menemukan narkoba, petugas menemukan sejumlah benda yang dianggap berbahaya, seperti korek api, kabel-kabel bekas, charger telepon genggam, pemotong kuku, potongan besi, sendok, dan alat cukur rambut. Petugas juga memeriksa urin 10 warga binaan yang diambil secara acak untuk mengetahui apakah ada warga binaan yang memakai narkoba atau tidak. Hasilnya semuanya negatif
alias tidak mengonsumsi narkoba. Razia yang digelar serentak se-Indonesia ini dilakukan dalam rangka pengawasan narkoba dan benda terlarang yang berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Untuk hasil tes urin memang kita ambil sampel untuk 10 orang warga binaan. Hasilnya semua dinyatakan negatif. Sendok, kemudian ada paku dan juga jepit kuku ini tidak kami bolehkan di dalam karena ini bisa dijadikan senjata. Sejauh ini tidak ada narkoba, cuman hanya untuk alat komunikasi kami juga tidak menemukan. Cuman ada satu buah charger, nanti akan kami telusuri keberadaan charger ini. Di Lapas Kelas 2A Padang saat ini, jumlah warga binaan sekitar 940 orang. Sedangkan kapasitasnya hanya 430 orang. Meski jumlah warga binaan yang menghuni melebihi daya tampung, Lapas Kelas 2A Padang akan terus mengawasi peredaran narkoba dan benda terlarang yang masuk ke dalam lapas. Alfi melaporkan dari Padang.